Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita hari ini di hari Kamis tanggal 14 Agustus. Yang dimana di sini kita lihat pergerakan dari SAWSD di update analisa saya kemarin ya. Di sini dia sempat running sampai 177 pips ya. Dia sempat running sampai 177 pips dan alhamdulillah di PIP dapat sampai di 120 ya, lumayan. Dan kali ini saya akan updatekan seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya, dan di sini kemungkinan besar untuk pergerakan dari SAWSD sendiri masih cenderung ya, masih akan cenderung melakukan kenaikan dan tidak terlalu ada perubahan dari update analisa saya yang akan saya berikan hari ini untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini ya, kita lihat dari pergerakan saat ini masih memungkinkan untuk bullish ya, masih memungkinkan untuk bullish. Jadi apabila nanti dia break dari area resistennya di sini, ya, apabila nanti dia break dari area tersebut, maka potensi kenaikan masih akan terus berlanjut dengan target di area ini. Ini akan jadi target kenaikannya untuk pantauan saya. Dan apabila dia berhasil nanti dia break di bawah dari support trendline-nya ini, ada kemungkinan untuk melakukan penurunan ya. Jadi ada kemungkinan dia akan melakukan penurunan dengan target menguji ya di area demand force-nya ya. Jadi itu akan jadi target saya untuk pergerakan analisa hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya seperti apa nanti pergerakan yang akan terjadi ya. Intinya untuk saat ini kalau kita lihat dari pergerakan cenderung masih memungkinkan untuk terjadinya kenaikan ya, yang dimana di sesi di semalam ya, di sesi New York pergerakannya juga tidak terlalu signifikan dari pembukaan sesi Asia di hari Rabu. Pergerakannya juga tidak terlalu signifikan dan saat ini masih tertolak di area 366 ya. Ada koreksi menuju di support trendline dan juga area RBS-nya yang ada di sini. Ini sempat saya buatkan juga analisanya kemarin. Dan yang dapat buy di area ini selamat ya. Kalian bisa menutup profit sampai di berapa pips ini. Ini saya kemudian jelaskan juga skenario-nya. Jadi buat teman-teman semuanya yang dapat, kalian bisa dapat sampai 170 pip ya minimal di sini di 130-an. Dan kemarin di PP juga dapat sampai 120 pips, lumayan. Dan entry kedua dia dapat lagi 100 pips, lumayan ya. Jadi untuk saat ini targetnya di pergerakan saat ini, karena ini sudah pembukaan sesi Asia juga, jika nanti dia melakukan kenaikan ya, di sini sebenarnya kita bisa masuk ya, sebenarnya bisa masuk dengan target TP terdekat di sini di area 3366 ya. Bisa jadi dijadikan target TP. Kemudian target kerjanya ya kita bisa ambil sampai di area 618 Fibonacci-nya. Dan untuk stop loss kita bisa tempatkan di sini di sekitaran 80 pips atau 70 pips, atau bisa kalau lebih dekatnya kalian bisa ambil saja di 55 pips ya. Itu kalian bisa ambil di situ. Jadi buat lebih jelasnya lagi, kalian bisa ini ya, bergabung di grup VIP. Nanti kalian bisa akses dan dapatkan informasi-informasi lainnya. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video. Kemudian kalian DM ya, kalian DM. Jadi kita bisa diskusi juga di dalam grup VIP. Jadi apabila nanti pergerakan di sini dia melakukan penurunan dan break di bawah dari RBS-nya, ini ada kemungkinan untuk menguji di area demand-nya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan strukturnya masih belum menunjukkan pergerakan signifikan, karena menanti data news yang akan rilis malam ini, yaitu news PPI ya. Yang dimana di sini kita lihat ada
news GDP ya, ada news GDP yang dimana diprediksikan di sini ya, dari data sebelumnya itu 0,7% dan diprediksikan akan ke 0,1% ya. Ini akan rilis di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya, dan untuk waktu Indonesia Barat itu di pukul 13.00 ya. Dan ini sangat impact juga besar terhadap pergerakan untuk pair GBP ya. Dan di sini apabila data GDP ini terjadi pelemahan ya, bisa menekan pergerakan untuk GBP dan mendukung USD secara relatif ya. Ini kalau kita lihat di sini yang cenderung negatif untuk emas dalam jangka pendek ya. Jadi ada apabila di sini di data GDP-nya ini dia terlihat lemah ya, di sini prediksinya dia lemah, yang dimana ini mendukung secara pergerakan jangka pendeknya. Untuk jangka pendek pergerakan dari USD akan bullish ya, jadi akan dia bullish secara jangka pendek dan berdampak negatif terhadap pergerakan SHUSD sendiri. Namun ini tidak terlalu signifikan pergerakannya ya, jadi mungkin berimpact dan mungkin juga tidak, yang dimana nanti di sesi New York baru rilis data news PPI ya, yang dimana di sini data sebelumnya itu 0,0% ya, diprediksikan mengalami peningkatan 0,2% ya. Jadi jika ini memang terjadi ya, PPI rilis lebih tinggi dari perkiraan, maka indikasi inflasi tetap panas, yang dimana ekspektasinya suku bunga tinggi lebih lama ya, dan ini akan berdampak negatif terhadap SHUSD karena yieldnya tinggi ya. Jadi itu yang akan menjadi pantauan kita saat ini untuk newsnya ya. Ada news PPI yang dimana dalam konteks technical dan sentimennya ini datanya lemah ya, yang dimana data plus data Amerika Serikat berpotensi memicu volatilitas besar di malam nanti. Maka ini bisa saja ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah dia akan sideways ya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, akan dia sideways atau akan terjadi sebuah breakout besar. Jadi itu yang harus kita waspadai untuk saat ini ya, jangan sampai dia terjadi sideways di area ini. Dia akan terjadi sideways di area ini. Ini yang kita harus pantau nanti, dan ketika dia berhasil break dari sini maka akan terjadi pergerakan besar ya untuk melakukan kenaikan, ataupun dia break ke bawah untuk terjadi penurunan lebih dalam lagi ke area ini di 3310 apabila dia berhasil break dari 3331-nya. Jadi itu yang akan kita perhatikan pada pergerakan market hari ini, khususnya dari sesi Eropa ya, khususnya sesi Eropa kita akan pantau seperti apa pergerakan-pergerakan yang akan terjadi. Dan kalau kita cek juga indeks dolar, di sini indeks dolar masih belum juga ya menunjukkan pergerakan signifikan dan masih bergerak di area-area ini. Jadi memang kita harus waspadai untuk data PPI malam ini. Jadi ini juga saya sempat buatkan analisa di website saya ya. Ini masih berjalan juga untuk BTC. Kemudian saya buatkan juga untuk analisanya di Euro USD, masih belum menunjukkan juga ya. Dan di sini skalanya sudah hampir mulai berjalan normal untuk mencari higher high-nya ya, karena di sini sudah membentuk low-nya kemudian high dan mencari titik lower low antara di area RBS atau di area bawah sini ya. Ini untuk Euro USD sendiri. Ini bonus ya untuk teman-teman semuanya. Dan di sini kita lihat juga GBP USD masih tertahan di area supply. Ya, itu untuk pantauan lainnya. Jadi kita tetap memantau pergerakan SHUSD untuk hari ini ya. Ini silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Untuk area entry pada SHUSD
kita bisa ambil di sini ya, dimana kita berharapnya akan terjadi rejection ya, terjadi di rejection kuat di sini untuk kembali melakukan kenaikan. Dan apabila volume candle bearisnya di sini besar melakukan penurunan, maka kita harus hati-hati karena bisa saja dia breakout ke bawah. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.